ketiga tuh ini sih kayak nggak usah takut jelek, emang ya namanya belajar kan pasti jelek dulu, nggak mungkin langsung bagus. Jadi yang penting berani coba dulu, rajin ide-idenya dulu ya Mbak. Iya, berani dulu yang penting. Oke. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurita Sari Rahman. Saya lulusan arsitektur UGM tahun 2019. Jadi saya baru lulus tahun lalu. Terus sekarang saya lagi ambil program profesi di arsitektur UGM. Saya perkenalkan, saya Jiwo Pandira, lulusan Universitas Diponegoro tahun 2012. Terus sekarang saya menjadi principal designer di New Design, sebuah firma desain yang nggak hanya mendesain arsitektur tapi juga produk desain itu sendiri. Kebetulan tahunya dari dosen kampus karena tugas akhir saya itu kebetulan membahas tentang ruang publik terpadu ramah anak, jadi temanya juga agak mirip ya sama kompetisinya Next Landmark yang tahun ini. Terus saya ditawarin coba ikut gitu kan, terus ya saya iseng aja nyoba ikut. Kalau jadi itu kebetulan pembahasannya sama seperti tugas akhir ya Mbak ya? Iya Mas, topiknya sih ada miripnya sih, tapi kalau yang saya kan emang konteksnya lebih ke Indonesia ya, jadi ruang publiknya itu emang sama-sama untuk anak-anak, cuman kalau yang di Italia ini kan dia kayak TK gitu kan, nursery school gitu, jadi mungkin ada bedanya secara konteksnya ya. Kan saya sering lihat designboom.com, nah disitu kan sebuah portal berita yang nggak nyajiin tentang arsitektur tapi lebih luas. Nah, saya sering cek di situ ada nggak sih sayembara yang memang bisa diikutin. Nah, saat pertengahan bulan saya cek di situ ada sayembara Next Landmark. Saya masuk, terus ternyata judulnya menarik dan hadiahnya juga sangat menarik, makanya saya ikut. Pertama sih saya daftar terus cek tor apa yang dia berikan ke kita, terus data apa saja yang kemungkinan dia bisa share ke kita. Saat saya sudah download tornya, saya dapat datanya hanya berupa foto pertama, terus kedua adalah set existing. Nah di situ kan kita sebenarnya kalau kita desain kan kita nggak ngelihat cuma internal aja. Jadi kita harus lihat eksternal juga nih. Jadi kita ngelihat di mana surroundingnya di situ, terus tempatnya seperti apa. Nah, karena keterbatasan saya di sini di Indonesia, sedangkan areanya di Bologna, saya cek lewat Google Maps dan itu ada. Dan saya bisa cek surroundingnya seperti apa. Terus ada katakanlah saat biasanya Google Maps itu dia akan muter cari data itu di siang hari. Jadi sekitar jam 2 gitu. Nah saat di area di dalamnya itu terdapat masih banyak anak-anak yang lari-lari gitu. Jadi saya kebayang nih, ini seperti ini sebenarnya. Existingnya tuh di situ memang ada interaksi di situ. Nah terus surroundingnya apa? Surroundingnya dia memang jalan kecil yang nggak terlalu ramai. Jadi kita bisa mainin untuk kayak semacam suara di situ, sensory garden yang kita melibatkan suara, kita melibatkan penciuman dan lain sebagainya. Gitu kurang lebih. Kalau saya ya sama sebenarnya. Pertama lihat dulu ya data apa aja yang bisa kita akses gitulah intinya, mempelajari konteks. Tapi selain itu juga saya nyoba lihat arsip dari pemenang tahun-tahun sebelumnya kan. Jadi waktu pertama daftar tuh saya baru tahu ternyata ini bukan sayembara yang pertama tapi udah kesekian kalinya. Kalau nggak salah dari 2011 sudah ada apa ya. Nah terus saya coba pelajarin tuh yang menang tuh kira-kira
desainnya tuh yang arahnya tuh seperti apa kan. Sayembara kan ada macam-macam tipenya ya, yang ada yang minta konsep, ada yang mungkin minta konteks keterbangunannya seperti apa. Terus kalau yang saya pelajari dari pemenang-pemenang sebelumnya tuh emang mereka tuh kuat di idenya, lebih menonjolkan idenya sama gimana dia mendelivery idenya itu jadi desain kayak gitu. Jadi saya mempelajari metode mereka mendelivery idenya tuh kayak gimana, terus saya pelajari lagi konteks dari data-data yang udah saya punya, terus baru saya mulai bikin desainnya. Berarti memperhatikan pemenang-pemenang sebelumnya juga ya, nggak hanya mengenai konsep desainnya aja ya, tutornya aja gitu ya. Iya. Soalnya kan kalau nggak lihat presiden yang diminta tuh kayak gimana, maksudnya kita kan nggak tahu nih sebenarnya jurinya tuh cocoknya tuh sama yang tipe kayak gimana sebenarnya desainnya, apa yang benar-benar bisa dibangun, bisa diaplikasikan, atau yang seperti apa. Sebenarnya ide dasar awal konsep diambil dari dua hal yang penting. Ya, ini pertama itu adalah pengalaman pengguna. Kita harus tahu siapa pengguna kita, terus apa yang dia lakuin. Di sini konteks di sini adalah anak-anak yang akan menggunakan area itu. Dari situ saya menggali sifat-sifat anak. Apa sih sifat-sifat anak yang bisa kita jadikan pedoman desain? Antara lain kurang lebih kan anak-anak yang selalu ingin tahu nih. Anak-anak ingin tahu, terus anak-anak cepat bosan dengan hal yang monoton, terus anak-anak suka sesuatu yang bisa dikatakan yang eksperimental, yang dia emang bisa mengakomodir kebutuhan dia, terus sensory playground-nya dia gitu. Terus yang kedua ada adopsi area. Nah, karena konteks di sini adalah membuat sesuatu hal yang sudah ada di area yang sudah ada, yaitu kita harus melihat kondisi existingnya seperti apa. Misal tumbuhan di situ apa aja yang emang nggak boleh ditebang, terus kontur tanah, hal-hal tersebut yang kita pakai sebagai pedoman untuk membuat konteks-konteks yang memang menarik untuk si anak-anak. Dari dua hal tersebut muncul konsep desain yang diberi nama jalan alam atau nature trails. Konsep sebenarnya ini mengadopsi seperti kita pasar malam nih. Kalau pasar malam kan ada semacam flow yang tidak terlihat, dan di antara flow-flow itu ada semacam experience point nih, kayak semacam komedi putar, terus permainan-permainan apa aja yang bisa dia mainkan tanpa harus kita terpaku pada satu area. Nah, di situ si nature trail selain menghadirkan konsep seperti pasar malam, di situ ada tiap sequence plotting yang berbeda-beda. Jadi setiap areanya kita ingin menawarkan sesuatu yang beda, memicu keingintahuan anak, serta mengurangi rasa bosan. Kita mulai di area pertama. Jadi kurang lebih flow-nya seperti ini. Jadi kita ke area pertama dulu nih, area A. Pertama yang kita mau hadirkan di situ adalah Discovery Zone. Discovery Zone ini kita ingin mencoba nih mengajarkan anak-anak metode penanaman secara hidroponik dibanding konvensional. Terus air yang digunakan untuk si hidroponik itu berasal dari overflow dari kolamnya. Jadi kita akan pompa pakai pompa, terus turunnya dibantu dengan bantuan gravitasi. Jadi semacam recycle water di situ. Terus area kedua kita akan masuk ke namanya active breakout zone. Oke. Jadi konsepnya sih simple sih. Jadi di area active breakout zone itu ada pohon yang gede. Terus selain pohon yang gede, di situ ada kontur tanah yang agak tinggi. Gimana caranya bikin playground dari dua hal yang itu? Jadi cukup simpel, yaitu pohon yang tinggi itu saya beri pagar yang gede, cukup gede. Fungsi pagar itu selain untuk menjaga agar tanamannya tidak langsung direct ke kontak sama si user di situ, di anak kecil,
fungsi pagar menjadi salah satu playground nih, desain playground akan menjadi satu kesatuan dengan desain. Next kita ke area gardening zone. Gardening zone ini sebenarnya area untuk menanam secara konvensional. Jadi yang kita tahu, kita tanam di tanah dan kita siram, itu konvensional. Tapi yang jadi agak beda di sini, kita pakai material bekas lagi, berupa ban bekas. Ban bekas yang kita isi pasir, digunakan sebagai penggantinya si step sama tempat duduk untuk amphitheater-nya. Jadi anak-anak bisa gampang nongkrong di situ, dia bisa ngelihat gimana sih gurunya menjelaskan, terus di belakangnya langsung menanam di situ, kurang lebih begitu. Next kita ke sequence namanya active store. Jadi di salah satu tornya dia menyebutkan bahwa harus ada semacam gudang untuk menyimpan kayak semacam tempat mainnya atau barang-barang yang ada di playground tersebut. Karena nggak asik nih kita bikin semacam gudang aja, hanya gudang kita fungsikan sebagai tempat untuk mencuci tangan nih buat anak-anak. Airnya kita ambil dari air hujan, treehouse. Jadi sebenarnya karena area ini sempit dan memanjang, gimana caranya bikin tempat untuk bermain, tapi juga bawahnya bisa difungsikan nih. Nah, makanya kita membuat elevasi si treehouse-nya. Jadi kita bikin semacam rem agar pertama anak itu aman saat dia naik ke atas treehouse-nya. Terus dia ada semacam rem putar yang jadi daya tarik di situ. Terus yang kedua, area bawahnya kita fungsikan sebagai area tanam. Jadi area tanam untuk berbagai macam tumbuhan. Oke, next kita ke satu-satunya bangunan yang jadi focal point di area ini, display zone namanya. Jadi di situ di tornya ada permintaan area yang difungsikan sebagai katakanlah briefing atau semacam untuk pentas seni anak-anak nih. Jadi kita desain bangunan itu modelnya semi terbuka. Pertama untuk memaksimalkan penghawaan, kedua gerida blocking. Jadi kita pengen masih anak-anak tuh masih bisa melihat nih dari ujung ke ujung. Nextnya ke open plaza. Open plaza sebenarnya kita nggak merubah jalan existing, kita hanya memodifikasi sedikit dengan bantuan pemberian gutter di sepanjang area. Jadi fungsinya gutter itu kita ingin mengarahkan si air nih, air hujan jatuh terus kita arahkan ke tanah. Sama kombinasi grafiti di lantai nih, karena anak-anak tanpa warna itu sama sayur tanpa garam, kurang lebih gitu. Jadi garamnya kita kasih warna-warna di sepanjang open area. Oke, kurang lebih gitu. Terima kasih dari saya. Jadi kalau dimulai dari awal tuh, pertama saya mencoba memahami konteks lokasinya dulu ya, waktu mulai bikin desain. Jadi si Floor Nature tuh dia ngasih video kayak gini buat pesertanya, buat ada gambaran seperti apa sih lokasinya. Terus saya kebetulan waktu bikin desain tuh mulainya untuk proyek ini mulainya dari sketch dulu. Ya ini masih ya gitulah pokoknya, sketchnya nggak begitu bagus, tapi intinya saya mau mencatat apa yang saya dapatkan dari pertama membaca konteks site-nya itu, terus saya bikin sketch kayak gini. Terus ini inisial sketch-nya tadi, jadi saya membayangkan di lokasinya itu kan dia ada banyak pohon yang kanopinya besar, dan pohonnya itu kan ada jumlahnya ada kayak 30-an gitu, jadi pasti itu cantik kalau kita beri di bawahnya itu.
Terus saya membayangkan gimana supaya essence dari kondisi existingnya itu bisa diaplikasikan ke desainnya yang baru. Terus saya bikin ini terrainnya itu sebagai main fitur utamanya desainnya. Nah itu terus saya aplikasikan ke kondisi existingnya. Ini saya coba bikin grid ukuran 3x3. Terus saya define functionnya kan seperti di Tor-nya juga diminta ada banyak fungsi. Nah terus saya bikin terraforming, ada yang cekung ke dalam, terus ada yang naik ke atas juga jadi kayak bukit gitu. Terus saya integrasikan sama vegetasi existingnya. Terus saya taruh pavilion bangunannya. Nah terus baru setelah dikasih pavilionnya saya tambahin planter buat tanaman-tanaman. Nah terus ini secara desain emang yaitu tadi kayak yang saya jelasin, fitur utamanya adalah terrainnya itu tadi, yang permainan lantai-lantainya yang ada naikkan sama turunan itu, tapi diintegrasikan sama fungsi-fungsi yang diminta sama panitianya itu. Jadi kalau secara master plan ini, jadi nanti kolam retensi itu yang tadi cekung itu saya jadikan fungsinya sebagai kolam retensi, terus yang undakan yang naikkan itu sebagai area permainannya. Oh ya, sama sebisa mungkin saya tidak terlalu mengintervensi susunan pohonnya. Jadi itu emang kayak di beberapa tempat kelihatan kayak terpot. Artinya itu emang karena kondisi pohonnya di existing kayak gitu. Konsep utamanya kan emang saya mengapresiasi pohon existing pohon yang ada di lokasi existing, sama saya sadar kalau ini kan di Itali. Jadi yang menurut saya paling menarik tuh di sana itu ada 4 musim, nggak kayak di Indonesia. Jadi perubahan musimnya itu pasti sangat menarik kalau kita ke sana langsung, apalagi tadi ada foto pohonnya kan waktu musim dingin kan meranggas tuh semuanya. Saya bayanginnya kalau waktu musim yang lain pasti suasana sama lebih rindang gitu ya. Iya, ambience-nya di sana tuh pasti unik sekali. Jadi saya ingin menangkap itu sebenarnya, ingin menangkap perubahan musimnya itu di dalam desain saya. Makanya saya bikin banyak planter-planter yang nanti bisa diisi sama tanaman-tanaman yang sesuai sama musimnya waktu itu. Nah, terus tadi saya cerita kalau saya bikin kotak-kotak 3x3 itu sebenarnya maksudnya untuk panduan development-nya mereka juga. Jadi misal kan ini kan ceritanya renovasi. Kalau misalnya total dibongkar kan kemungkinan anak-anaknya nanti nggak bisa main di plazanya itu lagi kan. Jadi saya mikirnya mungkin kalau misal saya bikin 3x3 itu nanti waktu konstruksi mereka tinggal ngebongkarnya tuh per tilesnya aja, nggak perlu semuanya dibongkar. Saya bikinin 3x3 itu misal bulan 1-3 mereka mau ngebongkar area utara, oh ya udah nanti yang dibongkar 10 dulu aja, nggak usah semuanya dibongkar gitu, dan seterusnya sampai bangunannya itu jadi. Terus ini kalau dari bird eye view kayak gini, emang secara keseluruhan kalau dilihat kayak bukit-bukit buatan doang sih, tapi emang ya desainnya seperti itu. Terus ini dari panggungnya itu ya yang tadi mini teaternya itu. Terus ini planter-planternya yang nanti setiap musim bisa diganti jenis tanamannya. Ini area plazanya. Ini view dari mini teaternya. Jadi emang karena saya mencoba mempreserve pohonnya apa adanya mungkin, beberapa bagian emang kayak harus dibolongin sih buat bikin pohonnya tetap bisa tumbuh. Ini yang saya tadi cerita pavilionnya saya bikin sebisa mungkin dia nggak terlalu mencolok. Terus kalau bisa sekecil mungkin sih biar dia nggak terlalu menonjol juga dibanding area permainan yang lainnya. Terus ini elemen-elemen kecil-kecil lainnya. Ini planternya yang nanti bisa diisi sama tanaman-tanaman sesuai musimnya itu. Oke, sekian presentasi.
lama ya? Kayaknya kalau saya lihat dari histori dokumen-dokumen saya tuh kayaknya sekitar seminggu. Saya kan sebelumnya udah pernah ngerjain skripsi yang topiknya agak berhubungan ya. Jadi seminggu itu saya nggak mulai dari nol karena sebelumnya saya udah pernah saya sempat mengerjakan proyek ruang publik terpadu ramah anak. Jadi belajarnya tuh nggak dari nol gitu. Jadi seminggu tuh mungkin kayak lebih mencari konsepnya yang cocok sama konteks site detail itu kayak gimana, terus sampai ke bikin gambar desain dan lain-lain. Oh, oke. Kalau Mas J sendiri berapa lama Mas waktunya Mas dari desain sampai akhirnya submit ke sayembara Mas? Dari desain kurang lebih 2 minggu kurang lebih. Perasaannya senang, jadi hasil desain bisa kurang lebih diterima oleh para juri. Terus satu lagi apa Mas tadi Mas? Sempat ditanggapi nggak desainnya itu oleh juri? Karena kan tadi Mbak Fadila sempat mention 3 besar ya Mbak Fadila ya. Itu sempat seperti kayak kurasi lah, kasih komentar lah gitu. Ya, yang juara 1, 2, 3. Sejauh ini belum. Tapi sebenarnya pengen tahu apa sih yang jadi kelemahannya, kekurangannya gitu loh. Jadi saat nextnya kita desain itu kita akan memikirkan hal itu. Karena sebelumnya kita nggak kepikiran gitu loh. Kenapa sih? Kalau Mbak Fadila sendiri gimana rasanya Mbak? Sejujurnya nggak nyangka sih Mas Mbak. Soalnya ya itu kan kayaknya tuh websitenya kan nggak selalu update setiap saat. Jadi waktu pertama pengumuman tuh saya buka lewat HP. Yang juara 1, 2, 3 tuh namanya kok boleh semua gitu kan. Terus kayak oh ya udah nggak menang gitu kan. Kayak ya udahlah udah biasa gitu. Terus waktu dihubungin sama Mbak Ziza tuh saya malah kaget loh. Oh iya toh Mbak kayak gitu. Itu nggak salah kan. Jadi kayak saya tuh benar-benar nggak nyangka tuh loh, nggak expect kayak oh ya udahlah kalah lagi kayak gitu kan. Ya udah waktu menang malah bingung kayak oh menang. Kalau yang tanggapannya tadi bener banget katanya Mas J itu juga, karena saya juga pengen tahu apa sih yang bikin punyanya Mas J sama punya saya itu kurangnya tuh di mana dibanding sama yang finalis-finalis yang di atas kita sama juara 1, 2, 3-nya. Kalau bisa sih ada komentarnya mungkin akan sangat membantu sih. Awal ikut sayembara itu 2012 saat pertama kali saya terjun ke dunia kerja. Jadi saat itu saya menjadi junior arsitek di Airmas Asri 2012. Terus saya lihat ada kompetisi namanya Ondulan Green Roof Award. Nah di situ sayembara pertama saya nih agak kagok nih sebenarnya. Jadi sayembara itu kayak gimana sih, karena saat kuliah itu saya nggak pernah ikutin sayembara. Jadi saya kerjanya main, terus saya graffiti juga, karena dengan aktivitas graffiti itu menyita waktu saya untuk kuliah, jadi nggak sempat sayembara. Karena saat saya di Airmas, saya benar-benar terjun sebagai seorang arsitek di Airmas. Jadi mulai dari nol, saya bangun di Airmas, terus dapat masukan dari teman-teman yang emang udah expert. Biasanya di Airmas kan kebanyakan banyak yang emang ikut sayembara dan banyak kan menang. Nah, dari situ saya tanya-tanya nih, gimana caranya bikin panel, terus bikin presentasi gitu, karena dengan ide saja dan bentuk saja itu nggak cukup, kita butuh panel agar orang itu bisa mudah mengerti gitu. Kalau pertama banget ya, saya ingat saya pertama banget ikut sayembara itu waktu SMA, tapi itu juga kayak seni rupa gitu sih. Jadi waktu itu tuh cuman bikin gambar terus nanti dikirim, kalau menang ke Jakarta. Nah motivasinya tuh kalau nggak salah saya pengen
pengen bolos, pengen main ke Jakarta gitu loh. Soalnya Kan bolos Iya. gratis. iya bolos gratis dibayarin, mainnya ke Senayan gitu kan. Terus ya langsung daftar aja saya. Terus lolos terus main ke Jakarta. Terus jadi libur nggak sekolah. Nah terus kalau waktu kuliah itu pertama ikut sayembara arsitektur tuh kayaknya semester 2. Itu tuh juga karena jadi gini, waktu semester 2 itu kalau nggak salah proyeknya kan suruh bikin saya lupa, suruh bikin kayak villa tapi di urban apa ya kalau nggak salah. Nah terus ada tawaran sayembara namanya BNB. Saya lupa ya penyelenggaranya siapa, tapi intinya tuh dia suruh bikin kayak hostel gitu. Nah kalau misal kita ikut sayembaranya itu, kita nggak perlu ngerjain ini yang urban villanya itu. Jadi ya udah saya ambil aja yang BNB-nya itu. Tapi kalau diingat-ingat lagi ya itu masih kurang banget lah, anak semester 2 masih baru masuk kuliah, nggak tahu arsitektur itu apa, submit aja gitu kan. Kalau saya lihat lagi panelnya juga ya malu sih, kayak kok berani ya dulu sayembara asal-asalan terus submit. Trik pertama, kalau itu sayembara yang mau udah diulang, sama kayak Fadila tadi, lihat pemenangnya seperti apa. Biasanya di situ juri itu subjektif, jadi dia akan melihat ya kayak gitulah kurang lebih yang menurut dia itu emang bagus. Terus yang kedua, berani untuk bereksperimen lintas disiplin ilmu, jadi nggak hanya arsitektur, mungkin arsitektur bisa dipadu-padankan sama teknologi atau apa. Terus yang terakhir, jangan pernah takut mencoba, karena kalau tidak mencoba kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Gitu. Betul. Oke. Kalau dari Mbak Fadila? Wah itu udah dirangkumin sama Mas C. Aku hampir sama ya. ya intinya ya itu sih, mungkin benar itu tadi belajar dari pekerjaannya orang lain tuh yang gini sih. Kalau mungkin diperjelas, intinya sayembara itu kan ada macam-macam tipenya. Nah, pertama tuh kita harus mempelajari dulu ini tipe sayembaranya tuh tipe yang seperti apa. Dia mintanya konseptual kah, atau minta keterbangunannya kah, atau apa sebenarnya yang dicari dari sayembaranya ini. Bedah tornya dulu lah intinya. Terus yang kedua mungkin itu tadi benar, kita coba mempelajari aspek-aspek yang bukan hanya tentang arsitektur terus, tapi bisa juga kayak kita kadang belajarnya dari kesehatan juga bisa loh. Kan sekarang banyak tuh desain-desain yang mengutamakan new normal. Malah kita harus belajar sama dokter mungkin ya, karena hubungannya sama kesehatan masyarakat. Itu juga benar. Terus yang ketiga tuh ini sih, kayak nggak usah takut jelek. Emang ya namanya belajar kan pasti jelek dulu, nggak mungkin langsung bagus. Jadi yang penting berani coba dulu, rajin ide-idenya dulu ya Mbak. Iya, berani dulu yang penting. Oke. GoPro with Katalog Pro. Oke.